Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dari jurusan Hukum mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fathia Sabrilila. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 8 yang akan membawakan materi tentang cara bangsa-bangsa berhukum dan teori hukum. Adapun anggota kelompok kami yaitu Hai, saya Mutia Nur Fadila. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi A. Akar sosial dan budaya hukum, dan B. Kultur individual. Hai, saya Nurfanti Asana dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kultur kontekstualisme dan pengaruh ilmu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aditya Mahameru Hasibuan. Saya berasal dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang C. Positivisme dan utilitarianisme. D. Teori hukum murni. Perkenalkan, nama saya Efraim Bastantus Tebu. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan bagian dari pendekatan sejarah dan antropologis. Baik, langsung saja kita masuki materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami. A. Akar sosial dan budaya hukum. Kata kebudayaan yang dimaknai sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai-nilai pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak hanya sekedar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan masyarakat, hukum adalah instrumen yang sedikitnya memiliki 3 macam fungsi, yaitu 1. Penyelesaian sengketa, 2. Pengontrol masyarakat, dan 3. Perekayasa masyarakat. B. Kultur individual. Pada kultur individu, masyarakat adalah otonom, terlepas dan dilepaskan dari konteks masyarakat dari konteks masyarakatnya. Sekalipun hal yang berhubungan dengan individu seperti itu menjadi tanggungan dari individu itu sendiri. Pengaruh kultur individual yang melekat pada hukum Cartesian mempengaruhi perilaku hukum masyarakat Indonesia. Contohnya, dapat diukur dari makin bangga dan senangnya masyarakat Indonesia jika penjara-penjara di Indonesia dipenuhi oleh penjahat dan pelanggar, padahal dalam konteks budaya hukum berhasil dan tidaknya penegakan hukum di suatu negara diukur dari makin kurangnya angka kriminalitas di suatu negara. Yang pertama saya jelaskan di sini tentang C. Kultur kontekstualisme. Cara berhukum yang bersandar pada kultur kontekstualisme seseorang adalah social centric, yakni bermasyarakat, tidak dipisahkan dari konteks sosial di mana ia berada. Dalam suasana kontekstual, maka keterpaduan lebih diunggulkan daripada konflik, keserasian, keselarasan, kedamaian, dan keharmonisan menjadi nilai yang lebih diutamakan. Sedangkan D. Pengaruh terhadap ilmu hukum. Keberadaan kultur individual dan kontekstualisme secara hukum masih berada pada tataran intrinsik masyarakat yang secara prakteknya belum menunjukkan dominasi yang menonjol. Kuatnya pengaruh hukum Cartesian pada sistem hukum di Indonesia sisi mempengaruhi pengaruh kultur kontekstualisme di masyarakat tradisional akibat nilai-nilai kontekstual dalam konteks penegakan hukum di Indonesia masih belum menjadi the best voice sebagai legal operatum. Pada akhirnya, pengaruh kultur individual yang melekat pada hukum Cartesian mempengaruhi perilaku hukum masyarakat. Teori hukum A. Teori-teori Yunani dan Romawi. Pemikiran tentang hukum baru mendapat akarnya pada zaman Yunani, abad ke-5 sebelum Masehi. Socrates,
Plato, Aristoteles, dan Epicurus adalah 4 nama besar pemikir tentang hukum dan negara yang tercatat sepanjang sejarah itu. Substansi utama pemikiran mereka adalah masalah-masalah kewajiban dan keharusan negara, keharusan adanya hukum oleh negara, masalah hukum dan keadilan. Intinya, negara diadakan untuk memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan dengan hukum keadilan itu diwujudkan. Keadilan sebagai substansi utama pemikiran hukum kemudian berlanjut pada zaman Romawi. Pada zaman ini, antara lain tercatat nama Cicero atau 106 sampai 43 sebelum Masehi. Kerajaan Romawi runtuh pada abad ke-5 sesudah Masehi. B. Hukum alam. Hukum alam menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator, sehingga merupakan keniscayaan jika kepada sang kreator diberi perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada ciptaan dan invasinya. C. Positivisme dan utilitarianisme. Aliran hukum positif atau positivisme hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das Sein dan das Sollen. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan, or happiness. Utilitarianisme memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat, or the greatest happiness for the greatest number of people. D. Teori hukum murni. Teori hukum murni adalah keinginan untuk membebaskan ilmu hukum dari anasir-anasir atau unsur-unsur sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Hukum diwajibkan bebas nilai dan harus terbebas dan tidak tercemari oleh unsur-unsur yang bersifat ideologis. Keadilan menurut Kelsen dipandang sebuah konsep ideologis. Pendekatan sejarah dan antropologis. Pendekatan antropologis ini tidak hanya dalam wujud doktrin normatifnya, melainkan elaborasi dalam bentuk pengalaman agama sebagai sumber kebudayaan. Pendekatan antropologi juga dapat dilihat dari tulisan. Di sini bahwa kita tahu antropologi ini tidak sama dengan sosiologi. Dengan pendekatan ini, antropologi itu sangat penting karena berkaitan dengan ajaran Islam. Pendekatan historis meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah dan menganalisisnya dengan cara analisis sejarah. Pendekatan ini dibutuhkan karena untuk memahami agama. Adapun tujuan dari pendekatan historis ini adalah menentukan karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum itu dicampuri dengan yang lain. Jika kita menggunakan pendekatan ini, kita akan bisa menyajikan secara detail dari peristiwa tersebut, sebab dan persoalannya. Pendekatan sosiologis. Sosiologis ialah suatu gambaran masyarakat yang memiliki struktur lisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Dengan mempelajari ilmu ini, sebuah fenomena sosial dapat diteliti dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu hubungan, mobilitas sosial, serta kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar dalam proses tersebut. Pendekatan pada sosiologi ini sangatlah penting, karena sekarang ini banyak sekali ajaran agama yang berkesinambungan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama kepada masalah yang terjadi dalam sosial itu mendorong kaum muslim untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk pemahaman di dalam agamanya. Terima kasih. Sekian pemaparan video presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.